Inilah salah satu keajaiban alam tercantik di dunia, Pulau Samosir, pulau vulkanik yang berada di tengah-tengah danau terbesar di Asia Tenggara, Danau Toba. Proses kejadiannya sangat ajaib. Berlangsung sekitar 74.000 tahun silam, Danau Toba terbentuk oleh aktivitas vulkanis Gunung Toba. Sebuah letusan besar yang mengguncang dunia pada masa itu menjadikan Danau Toba sebagai kalderanya. Danau Toba yang mengelilingi Pulau Samosir merupakan danau terbesar kedua di dunia, memiliki panjang 100 km dan lebar 30 km. Berada di tengah-tengah sebuah danau besar seluas sekitar 3.000 km persegi, tentu menjadikan pulau ini menjadi sangat istimewa. Istimewa secara budaya, istimewa secara vegetasi, dan istimewa dalam hal pemandangan alamnya. Banyak penumpang mendarat di Bandara Kuala Namu dan menuju Parapat melalui jalan darat, kemudian menyeberang ke Pulau Samosir. Dapat juga menggunakan penerbangan Susi Air setiap hari menuju Bandara Silangit yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju Muara sekitar 1 jam atau ke Parapat sekitar 2,5 jam. Tersedia juga penerbangan Wings Air dari Batam ke Silangit, pulang pergi 3 kali seminggu setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Saat ini sudah ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Silangit setiap hari dengan waktu 1 jam 55 menit. Dari Parapat, perjalanan dilanjutkan selama 1 jam dengan kapal feri atau kapal wisata untuk menuju Samosir. Tersedia beberapa pelabuhan penyeberangan, Pelabuhan Feri Aji Bata, Pelabuhan Feri Tigaras, dan Pelabuhan Feri Muara. Dari pelabuhan tersebut, bisa naik kapal feri atau kapal wisata. Jadi, sangat mudah untuk mencapai Pulau Samosir dengan menyeberangi Danau Toba. Bila menggunakan jalur darat, dari Medan ke Samosir berjarak sekitar 177 km yang dapat dicapai dengan waktu sekitar 6 jam. Rutenya melalui Medan, Brastagi, Merek, Sidikalang, Tele, kemudian menuju Pangururan. Rute lain yakni dari Merek, Tigaras, via feri menuju Simanindo, Kabupaten Samosir. Banyak yang sangat menarik di pulau kecil ini. Folklor tentang sejarah sebuah suku dan riwayat penciptaan manusia bisa ditemukan di pulau ini. Bagi masyarakat Batak, penduduk asli Samosir dan daerah-daerah sekitar Danau Toba, Pulau Samosir memiliki sejarah yang kuat. Daerah Gunung Pusubuhit di wilayah Cianjur mula-mula disebut dan dipercaya sebagai tempat pertama sekali Raja Batak diturunkan oleh Debata Mulajadi Nabolon, pencipta langit dan bumi, dalam kepercayaan asli masyarakat Batak. Di tempat ini pula, leluhur orang Batak kemudian bermukim, dan dari tempat inilah orang Batak menyebar hingga ke seluruh pelosok dunia. Bukti-bukti peninggalan mitos penciptaan itu sampai sekarang masih bisa ditemukan di Pusubuhit dan di Cianjur mula-mula dalam bentuk situs-situs budaya dan sejarah. Air Spitudai, sumber air yang dialirkan menjadi 7 saluran dan memiliki 7 rasa yang diyakini dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Dan Batu Sawan, batu tempat air dengan rasa jeruk purut yang diyakini sebagai tempat mandi raja. Terdapat juga peninggalan-peninggalan cerita dari Siboru Parene, Huta Si Raja Batak, yang diyakini menjadi pemukiman pertama Si Raja Batak. Batu Hobon, sebuah tempat keramat berdiameter 1 meter dengan bagian bawah berongga yang dipercaya sebagai tempat penyimpanan pusaka Guru Tatea Bulan yang bernilai sejarah tinggi dan mempunyai kesaktian tertentu. Konon, banyak pihak yang berniat membuka tempat penyimpanan ini tetapi tidak berhasil dan justru ditimpa malapetaka. Di atas Batu Hobon, berdiri Sopo Tatea Bulan yang di dalamnya terdapat patung Si Raja Batak beserta keturunan dan pengawalnya
serta sejumlah kendaraan si Raja Batak, seperti naga, gajah, singa, harimau, dan kuda. Jadi, untuk melihat dan mengetahui riwayat keturunan leluhur Raja Batak, bisa Anda saksikan di banyak situs di Cianjur mula-mula. Berbagai peninggalan menarik lainnya, seperti corak prasejarah atau arkeologis, khususnya megalitik, masih sangat banyak ditemukan di Pulau Samosir. Sebuah tinggalan kebudayaan tua yang berasal dari zaman yang sangat lampau. Antara lain, paling menonjol dan masih bisa dilihat hingga kini adalah kubur batu berupa sarkofagus yang terdapat di beberapa lokasi di Pulau Samosir. Sarkofagus di Lumban Suhi-Suhi, sarkofagus Raja Sihaloho, dan yang paling terkenal adalah sarkofagus makam Raja Sidabutar di Tomo. Makam Raja Penguasa Tomo pertama yang sangat unik. Bagian depan peti batu terdapat pahatan yang konon katanya berbentuk wajah Raja Sidabutar. Makam batu ini sudah sangat tua, diperkirakan berasal dari abad ke-16. Terdapat pula situs megalitikum pagar batu di Pardomuan Lotung, Kecamatan Simanindo, Samosir. Di atas bukit terdapat sebuah situs megalitikum bekas perkampungan masa lalu. Yang tak kalah menarik adalah batu kursi di perkampungan Batak di Desa Sialagan. Perkampungan Batak yang ada di Desa Sialagan ini menggambarkan tentang struktur kampung masyarakat Batak pada masa lalu yang dikelilingi oleh tembok batu dan pagar-pagar bambu. Di kompleks ini, salah satu yang paling tersohor adalah batu kursi persidangannya yang menggambarkan tentang proses persidangan masyarakat Batak pada masa lalu. Keberadaan tinggalan-tinggalan megalitikum ini mengisyaratkan bahwa masyarakat Batak sejak zaman prasejarah telah memiliki peradaban yang tinggi. Peralatan, tentang hukuman, tentang tata cara hidup masyarakat zaman tu, saya rasa amat tertarik, teruja ke pemandangan di sini. Pemandangan saya amat menarik, cantik. Macam pesisiran pantai, perkampungan, even masyarakat di sini pun bagus. Kejayaan peradaban masa lalu ini juga tampak pada tinggalan kebudayaan dalam bentuk kain tenun dan ritual-ritual kepercayaan kuno yang sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Datanglah ke Museum Batak di Simanindo. Di lokasi ini, Anda bisa menyaksikan tortor Mangalahat Horbo dan Sigale-Gale, tarian persembahan kerbau, dan tarian dengan patung kayu Sigale-Gale yang pada masa lalu dianggap memiliki roh. Patung Sigale-Gale yang merupakan boneka yang terbuat dari kayu dan mengenakan pakaian adat lengkap Batak Toba dapat meliuk-liuk mengikuti alunan musik seolah-olah hidup. Sigale-Gale dapat memutar kepala ke kiri dan ke kanan, serta menggerakkan tangan dan berjongkok seperti menari tortor. Konon, Sigale-Gale pertama kali dibuat untuk mengobati luka hati seorang Raja Batak yang kehilangan anak laki-lakinya. Tarian Sigale-Gale juga bisa Anda saksikan di Tomo. Okay, for example, this is the woven cloth. Because the Batak people, they are traveling a lot for hunting. People, very friendly, beautiful architecture with all the houses, lovely landscapes. It's really, really special, nice place. Yeah, I love it. We came for the show and we continue going to hot springs and around the island. Untuk melihat proses pembuatan kain tenun tradisional Batak, datanglah ke Kampung Tenun Ulos Huta Raja di Lumban Suhi-Suhi. Puluhan perempuan penenun ulos masih setia bertekun menenun ulos dengan kedokan tradisional di depan halaman rumahnya, yang sebagian besar adalah rumah panggung tradisional Batak, menambah daya tariknya. Jika ingin membeli cenderamata sebagai kenang-kenangan pernah ke Pulau Samosir, di Tomo dan Desa Sialagan Anda bisa melihat berbagai handicraft cantik bernuansa Batak, alat musik, kain tenun, dan lain-lain. Banyak workshop pembuatan handicraft bisa Anda lihat di Tuk-Tuk dan Sialagan. Cobalah juga cicip kuliner susu kerbau, ikan jahir tombur, nani arsik, dan ayam napi nadar yang sangat khas Batak. Tak perlu khawatir juga, di Pulau Samosir tersedia beberapa rumah makan Muslim.
Tuk Siadong, sebuah tanjung yang menjorok ke Danau Toba, adalah tempat terbaik untuk bersantai dan menikmati ketenangan. Terdapat banyak pilihan hotel dan guest house yang bersih, nyaman, dengan pelayanan yang ramah. Dekorasi hotel bernuansa tradisional Batak membuat atmosfer liburan terasa makin kental. Summersea Island was for me a beautiful experience because of the nature. The big lake was very beautiful, hotels with good service, a very beautiful experience. It's perfect, yeah. Pulau Samosir memiliki pemandangan alam yang sangat cantik, perpaduan antara alam pegunungan, bukit-bukit tak ada habisnya, keluasan danau yang tampak seperti samudra, dan keajaiban-keajaiban bebatuan sedimen sisa aktivitas vulkanik pada masa lalu. Bukit Beta di Tuk-Tuk, tempat terbaik menunggu pagi di Pulau Samosir. Padang rumput menghampar bagai permadani menghadap ke Danau Toba. Cahaya matahari terbit akan menyempurnakan pagi di Bukit Beta. Sunrise dan sunset yang selalu menjilat bibir permukaan Danau Toba menambah romantisme, kepingan surga yang secara gratis bisa Anda rasakan di Pulau Samosir. Padang rumput Sihu Sapi yang cantik dan menjanjikan panorama alam yang mewah untuk mata para wisatawan. Dan pesona danau kecil Piaroba di desa Sihu Sapi, Kecamatan Simanindo. View Danau Toba dan Pulau Sumatera sebagai latarnya adalah satu panorama yang menakjubkan sebagai kepingan surga. Keajaiban ini bisa Anda temukan di Harian Boho, Janji Mertahan, dan di Tele terdapat menara pandang untuk melihat keindahan Danau Toba, melihat Pusuk Buhit, sunrise secara lengkap serta keajaiban keindahan Pulau Samosir dari ketinggian, sekaligus melihat batas antara Pulau Samosir dan Pulau Sumatera. Juga terdapat sebuah terusan yang menghubungkan Pulau Samosir dengan daratan Sumatera, yakni terusan Tanobonggo. Jangan lewatkan Pantai Pasir Putih Parbaba, Pangururan. Pantai indah ini di pinggiran Danau Toba dengan berbagai fasilitas permainan air seperti kano, jet ski, banana boat, dan sepeda air. Nikmati juga keindahan dan ketenangan Pantai Indah Situngkir, destinasi baru wisata pantai yang letaknya bersebelahan dengan Pantai Pasir Putih Parbaba. Ada juga Danau Sidihoni, danau di atas danau yang berada di Ronggur Nihuta, di Kecamatan Ronggur Nihuta. Di Samosir, terdapat pula pemandian air panas yang akan menenangkan otot tubuh yang sudah penat di Hot Spring Air Hangat, Pangururan, dan pemandian air panas Pintu Batu, Kecamatan Palipi. Salah satu air terjun yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara adalah air terjun Sampuran Efrata atau air terjun Sosor Dolok. Air terjun ini merupakan permata tersembunyi di balik perbukitan yang membentang di sekitar Danau Toba. Dari menara pandang Tele, Anda akan melihat aliran air terjun ini mengalir membelah perbukitan unik sekali. Air terjun yang tak kalah cantiknya adalah objek wisata baru, air terjun Sampuran Hadabuan Naisogop di Dusun Huta Urat, Desa Cianjur, Kecamatan Cianjur Mula-Mula. Panorama air terjun ini sangat indah dan menyimpan kisah yang menarik dan mudah untuk dijangkau oleh para wisatawan. Bagian menarik dari peninggalan letusan Gunung Toba adalah kawasan Plateau Salon Toba dengan tebing batu dan batu sedimen. Juga Pulau Tulas, pulau cantik di Danau Toba dengan lava dasit batu Simaningkot, Siboro.
Keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki Pulau Samosir inilah yang menjadikannya sebagai salah satu kawasan geopark di dunia tahun 2015, yang pusat etalasenya sedang dibangun di Desa Sigulati, Kecamatan Cianjur, Mula-Mula, sebuah daerah yang diakui oleh UNESCO memiliki warisan geologi yang luar biasa, situs dengan arkeologi menarik, habitat satwa liar, sejarah, cerita rakyat dan budaya, yang semuanya berhubungan erat dengan geologi yang mendasarinya. Pulau Samosir, sejarah kuno dan kecantikan alam dari kepingan surga yang tidak boleh Anda lewatkan bila berkunjung ke Indonesia.